Horas Indonesia, kami beruntung kembali berjumpa dengan sahabat yang lama tidak bersua, tidak bincang-bincang. Dan kini sahabat Cuara Tapian kami ingin berbincang lagi dengan seorang aktivis lingkungan, Gurgur Manurung. Horas Le. Horas Le. Bagaimana kabar Le? Kabar baik, luar biasa, dan tentu sangat prihatin dengan kejadian di Kenegrian Sihotang. Istri saya Sihotang lah ya, jadi saya termasuk orang yang sangat berduka ya, dari kampung Bonabasogi, mertua lah ya. Terus juga sangat luka yang sangat dalam dengan kasus di Bakara, di Simangulape ya. Ya, terima kasih Lai. Karena Lai sebagai aktivis lingkungan pasti lebih peka dibanding yang lain. Apa-apa yang terkait berita termasuk bencana, hal-hal yang menggelikan tentang pengganggu lingkungan, Lai akan peka itu ya. Terutama di kawasan tertutup. Tentu saja bisa enggak sih kita bayangkan andaikan kita dalam kasus itu bagaimana di malam-malam kita nggak tahu tiba-tiba harus datang batu-batu dan mereka harus melawan itu, betapa mengerikan begitu ya. Saya kira itu makanya ke kawan-kawan kemarin waktu kumpul teman-teman aktivis, coba itu digunakan diksi yang benar adalah sebuah tragedi lingkungan yang sangat mengerikan. Kenapa harus disebut tragedi lingkungan? Karena ada juga yang menyebut itu bukan karena pohon-pohonan gundul, tapi memang ya ada satu hal yang kita sebut itu misteri juga begitu. Apa pendapat lah soal itu? Oh iya, jadi dulu kan Bupati Hubeng kan menyebut itu dari perut bumi gitu ya. Tapi ketika drone-nya KSPPM yang dipimpin oleh saudara kita Delima, akhirnya kan Bupati Hubeng kan menghapus status-statusnya ya. Itu sebenarnya itulah sebagai bukti ke depan kita butuh pemimpin yang tidak asal bunyi gitu ya. Saya kira itu sangat, dan saya kira memang hampir dipastikan bahwa penyebabnya adalah sebuah kelalaian kehutanan gitu ya. Mereka tidak memiliki sebuah peta potensi yang akan terjadi, dan saya kira pergumulan saya sebagai pengawal lingkungan bahwa kita tidak memiliki peta potensi longsor di seluruh kawasan Danau Toba. Oke, kita tidak punya data itu. Lalu apalagi yang menakutkan sebagai pengamat dan sekaligus aktivis lingkungan, Lai melihat apa mengganggu pembangunan kawasan Danau Toba ke depan, termasuk yang misalnya airnya begitu. Jadi yang pertama begini, saya orang yang nggak percaya dengan integritas kehutanan kita. Artinya saya melihat tidak ada rimbauan-rimbauan yang memang betul-betul sangat serius bahwa ketika hutan itu akan gundul, bahwa ini sangat berbahaya bagi kemanusiaan dan akan menimbulkan tragedi kemanusiaan atau disebut dengan tragedi ekologis. Nah, andaikan banyak pejabat-pejabat kehutanan kita memiliki integritas dan memiliki kepekaan tentang kehutanan, saya kira mereka bekerja untuk melihat potensi dan menyiasati potensi, dan tentu mereka memiliki mitigasi mana-mana aja yang akan terjadi longsor. Yang terjadi adalah yang kau lihat, ya saya kira bisa saya sebut itu barbar lah ya. Jadi kelakuan-kelakuan yang tidak memikirkan lingkungan atau tidak memikirkan masyarakat, manusia yang ada di lingkungan itu adalah manusia barbar lah kita sebut ya. Ataslah kalimat itu kita sampaikan, karena dia hanya memikirkan dalam tanda petik perutnya saja begitu. Saya melihat begini, kalau saya dulu aktivis lingkungan di Riau ya.
Kalau dulu di Riau itu pejabat kehutanan identik dengan kaya raya. Padahal seharusnya pejabat kehutanan itu adalah menjaga hutan, menjadi rimbawan. Hidupnya menjaga hutan, bukan kaya raya dari hutan. Saya kira memang ini adalah awalnya. Karena kalau pikirannya memang bukan menjaga hutan, tidak mungkin mereka memiliki program, memiliki program mitigasi atau peta potensi untuk menyelamatkan hutan, gitu ya. Saya kira itu memang menjadi persoalan serius. Baiklah, karena lah singgung soal kehutanan, kita lebih fokus ke kawasan Danau Toba di kampung kita. Ya. Baru-baru ini kan ada hangat dibicarakan mantan bupati yang dulu juga menjadi kepala dinas kehutanan di Kabupaten Toba sekarang, ya. Dulu Toba Samosir waktu baru berdiri sebagai kabupaten. Kemudian belakangan justru setelah jauh-jauh bertahun-tahun perkara itu justru diungkit dan menjadi dibui begitu. Yang pertanyaan saya sebenarnya, menakutkan apa sebenarnya masalah kehutanan di kawasan kita? Boleh nggak kita dapat gambaran dari LAE bagaimana sih masalah hutan di kawasan Danau Toba itu? Dari dulu kan saya sudah bilang, kita harus punya pilihan bahwa tidak mungkin Danau Toba itu baik jika siklus hidrologi tidak baik. Nah, jadi kita punya pilihan. Nah, pilihannya adalah memang mutlak siklus hidrologi itu baik. Dan kalau siklus hidrologi itu baik, berarti kan harus ada program-program yang bisa holistik antara hidup masyarakat dengan hutan yang lestari. Jadi bukan misalnya katakanlah kalau di situ kan tebang pilih tanam Indonesia gitu ya. Ada juga misalnya monokultur, itu kan berbahaya sekali monokultur. Nah, ketika monokultur itu panen, itu kan kosong semua, bahkan terjadi hujan, maka terjadilah sedimentasi. Dan sedimentasi itu kan sangat berbahaya sekali untuk pendangkalan Danau Toba, dan juga terutama yang terjadi seperti tragedi juga di Kenegrian Sihotang itu ya. Bayangkan misalnya satu sekolah SMP Negeri 2 Harian, nggak salah ya. Nah, SMP yang dipimpin oleh Eibar Simbolon itu, bayangkan misalnya sampai tertimbun semua gitu ya. Dan ketika sekolah itu tertimbun, tidak ada pernyataan dari Kementerian Kementerian Pendidikan yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah hal-hal yang sangat mengerikan ya. Sekolah terkubur oleh longsor gitu ya, oleh banjir bandang begitu. Nah, jadi hutan itu memang sangat berbahaya. Tapi persoalannya adalah kita menyadari itu apa enggak ya? Mungkin hal lain, masalah di kawasan Danau Toba tadi, hutan bisa kita tangkap apa yang saya jelaskan bahwa memang kehutanan kita bermasalah. Kita berharap ini pelan-pelan bisa diselesaikan. Tentu dengan pemerintahan yang baru nanti ada perbaikan soal kehutanan di kawasan Danau Toba. Hal lain yang harus dipikirkan lagi dalam pembangunan kawasan Danau Toba, LAE, apa yang menurut LAE sangat urgent untuk dipikirkan? Yang pertama, rantai makanan Danau Toba itu sudah terputus, jaring-jaring makanan sudah terputus dengan masuknya spesies baru. Ya, jadi jika danau atau ekosistem danau itu jaring makanan atau rantai makanannya terputus, maka ekosistem itu disebut rusak ya. Dan jelas ya penyebabnya ya, dengan hadirnya spesies-spesies baru secara sembrono. Nah, ke depan mestinya harus, jika ada orang menabur ikan di Danau Toba dengan sembarangan tanpa sebuah otorita, maka itu harus disebut sebagai pidana. Oleh karena itu memang butuh regulasi yang mendesak.
Baru yang kedua adalah kawasan Danau Toba ini sekarang kan itu apa ya reklamasi gitu ya, pinggir-pinggir pantai itu dijadikan hotel tanpa taat terhadap aturan. Nah itu kan sangat berbahaya sekali. Dan masalah lain sebenarnya yang perlu mendesak untuk kalau kita masih ingin ekosistem Danau Toba itu baik adalah jaring apung harus secara total harus dihentikan itu. Itu saya kira masalah yang sangat serius untuk di kawasan Danau Toba. Mengapa jaring apung itu harus nol, harus dihentikan secara total? Karena memang persoalan danau di seluruh dunia, ya persoalan danau di seluruh dunia itu adalah sebuah yang disebut dengan eutrofikasi, penyuburan. Nah, kalau jaring apung itu terus dikembangkan, maka sisa pakan dan sisa-sisa feses ikan yang dikasih makan itu akan menjadi nutrien, akan menjadi pupuk untuk bertumbuhnya biota di Danau Toba seperti enceng gondok, lumut, berbagai jenis akan tumbuh subur. Makanya sebenarnya Danau Toba itu di dasar-dasar Danau Toba itu biota-biota itu sangat banyak tumbuh sekarang, dan memang Danau Toba itu kondisinya terancam sebenarnya menurut saya. Lalu kemarin saya lihat di media sosial di Facebook membahas soal tantangan atau salah satu musuh sekarang termasuk aparat yang punya senjata pun ketakutan tidak bisa melawan Harinuan itu. Apa makna atau memang secara implisit apa yang mau sampaikan di situ? Ceritakan itu. Jadi gini, beberapa waktu lalu saya berbincang-bincang dengan teman. Salah satu yang bercerita itu adalah polisi bahwa dia pernah digigit. Jadi di sana itu namanya Harinuan, lebah gitu. Jadi dia kan bersarang. Nah, jadi sarangnya itu elang itu dikejar. Lalu Harinuan itu kan atau lebah itu kan marah, dan itu biasanya diarahkan ke manusia atau hewan. Dan kalau manusia itu akan kena, maka bisa mematikan. Di kampung kami dulu cukup banyak yang meninggal karena digigit. Digigit kalau bahasa Bataknya itu disorop ya, itu bisa meninggal. Bayangkan kalau misalnya orang-orang anak rantau atau orang-orang dari luar misalnya berwisata di kawasan, katakanlah di kawasan Sigapiton itu kan, di kawasan-kawasan destinasi wisata itu, mereka berkeluarga jalan-jalan di pinggir danau itu, tapi tiba-tiba datang Harinuan itu dan tidak ada pertolongan kan. Jadi Dokter Tota, sahabat saya dari Belgia, menyatakan bahwa semua puskesmas harus disiapkan obat, saya lupa namanya, obat tertentu di puskesmas untuk mengobati jika itu terjadi, atau memang itu harus ada mitigasi itu. Dan saya kira memang berbahaya sekali, apalagi itu pada umumnya, kalau seingat aku itu biasanya bulan Desember misalnya. Jadi memang semua potensi-potensi resiko wisata harus disiapkan dari sekarang, karena kalau itu nanti terjadi kepada wisatawan, itu kan akan membuat orang jerah datang ke Danau Toba. Nah, sebelum itu terjadi, mestinya pemerintah sudah menyiasati, pelaku wisata sudah menyiasati dari sekarang. Saya kira itu maksudnya, yang tanya itu kan. Juga ini yang selalu berulang, Ini kan mau tahun baruan ini, Natal, liburan. Itu hampir tiap tahun selalu ada yang tenggelam. Selalu tiap tahun itu di Parparean, di daerah mana selalu ada yang tenggelam. Itu juga harus diantisipasi. Saya kira di masa liburan itu harus ada penjaga pantai supaya jangan terulang. Karena itu terulang itu kan akan menjadi viral dan orang akan jerah datang ke situ berwisata, kan begitu. Oke. Lalu karena singgung Natal dan Tahun Baru, pasti selain masyarakat Batak juga sekaligus pulang kampung berwisata, tentu karena Danau Toba ini sudah menjadi tempat pariwisata yang sangat diprioritaskan pemerintah.
di setiap tahun ada nggak misalnya cara pemerintah 7 kabupaten di kawasan itu selalu sinergi untuk bagaimana menggait atau ramah untuk wisatawan. Ya, wisatawan bukan hanya lokal, ya kita berharap dari uh, luar begitu. Belum, belum. Saya melihat pemerintah kita belum serius. Salah satu contoh ya, saya itu sering di kawasan Danau Toba itu, saya itu orang Batak, ya orang Batak yang lahir di sana gitu. Saya aja enggan lari pagi misalnya karena terlalu banyak anjing menggonggong gitu ya. Mestinya kan itu juga harus ditertibkan misalnya gitu ya. Itu satu. Terus yang lain juga misalnya apa ya? Pokoknya bagaimana supaya aman, saya melihat pemerintah belum serius menurut saya. Harus serius. Pariwisata itu kan orang datang tinggalkan uang pulang kan kira-kira begitu sebenarnya. Tapi kan hanya tertentu misalnya karena orang datang dari Labuhan Batu contoh ya, itu kan pada umumnya kan muslim gitu ya. Datang misalnya menginap di hotel pagi-pagi mau lari pagi tapi karena kebanyakan anjing berkeliaran gitu kan jadi mereka kan tidak nyaman ya. Itu kan menjadi efek menjadi cerah juga. Jadi kalau memang daerah ada kawasan Danau Toba itu berwisata, saya kira memang itu harus ditertibkan lah. Itu kan kita kan harus ada pilihan ya, berwisata ya memang harus menjadi masyarakat wisata kan begitu. Oke lah. Karena ini udah malam, barangkali Lai sudah keletihan juga. Kita beraktivitas hari ini ya di suasana kampanye pemilihan presiden. Tentu banyak juga kita banyak diskusi. Pesan lain terutama untuk kita orang Batak agar semangat untuk membangun kampung halaman itu terus lestari, kita terus guyup untuk kawasan Danau Toba begitu. Ya, kemarin itu saya cek berapa kali saya sebulan ke Danau Toba. Tahun 2023 hampir 3 kali seminggu saya naik pesawat ke Toba. 3 kali seminggu. Rata-rata ya, rata-rata dari jumlah tiket. Nah, semua itu sebenarnya kan cinta kita ke Danau Toba. Saya melihat bahwa Tuhan telah menganugerahkan kita Danau Toba yang indah, sumber daya alam yang indah. Nah, ayo mari kita coba untuk merawat itu dengan baik. Saya kira tidak semua daerah diberikan Tuhan seindah Danau Toba. Cuman semualah kita menjadi masyarakat wisata dan juga masyarakat petani yang baik, dan kita akan menghasilkan produk-produk yang baik dengan dengan terintegrasi dengan pariwisata. Jadi memang pilihan kita hanya satu, adalah bagaimana mengintegrasikan pertanian dengan wisata. Saya kira kita harus berangkat dari konsep yang benar sehingga nanti hasilnya benar. Saya kira itu yang saya inginkan, Lek. Mungkin terakhir pertanyaan saya, Lek. Kita selalu mendengungkan kenapa Bali maju. Itu menjadi pertanyaan banyak orang, terutama kita orang Batak, tapi tanpa memikirkan dari sisi budayanya, dari sisi banyak hal gitu ya. Saya kira Lai bisa memberi pencerahan atau komentar, karena kita tidak mungkin seperti Bali begitu, karena latar belakang kontur tanah Danau Toba juga. Danau Toba kan air tawar. Lalu kalau kita sebut Bali itu satu pulau yang dikelilingi laut begitu. Barangkali apa lagi yang harus kita cerahkan agar kita tidak membanding-bandingkan Bali misalnya dengan Danau Toba, agar kita juga tidak seperti kecut, tidak ada cara lain selain seperti Bali begitu. Ya, saya kira gini, budaya Bali nggak lebih baik dari budaya Batak kan, keragamannya, ya kan, keunikannya kan gitu. Cuman memang saya melihat sekarang ini seperti budaya kita ini sekarang
pesta aja udah seperti dangdutan gitu. Kayaknya kita nggak percaya diri dengan budaya kita sendiri. Nah, jadi mungkin memang kita harus perdalam mulai dari sastra dan budaya kita kembangkan dengan percaya diri yang orisinal gitu. Jadi bukan seperti yang sekarang terjadi di sana itu budaya pesta aja yang sakral itu sekarang kan udah kayak lagi dangdutan gitu ya. Jadi kembali kita ke orisinalitas kita dengan percaya diri memperkenalkan siapa kita, itulah keunikan yang harus kita perkenalkan kepada dunia. Saya kira itu, Le. Baik, Le. Terima kasih ini bincang-bincang kita ini. Ya. Terima kasih waktu Le. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang saya dengan Gur Manurung, seorang aktivis dan pencinta lingkungan.